Akhirnya ditahan polisi. Meski berbeda manajemen antara koperasi dan perusahaan, tetap saja nama besar perusahaan Cipaganti Group dipertaruhkan. Pemirsa, kemanakah larinya uang para investor di Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada? Dan bagaimana juga iming-iming yang dijanjikan kepada investor sehingga begitu banyak yang tergiur untuk berinvestasi? Berikut penelusuran tim Realitas. Hari Jumat 11 Juli 2014, seratusan orang berkumpul di kantor Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada di Jalan Cipaganti 82, Bandung, Jawa Barat. Mereka adalah para investor dan kreditur koperasi yang menjadi korban gagal bayar. Para investor ini sedang menuntut pemberian bunga modal usaha yang telah lama tidak disetorkan pihak koperasi kepada mereka. 4 bulan kami berjuang untuk 8.700 mitra. Tinggal 2 hari lagi penentunya, Pak. Saya jujur, saya harap cemas. Tapi kita minta doanya, Pak. Semoga keluhan ribuan orang yang menjadi mitra usaha Cipaganti bermula dari kegagalan pembayaran bunga investasi yang ditanamkan ke Koperasi Cipaganti. Keuntungan yang seharusnya disetorkan kepada para investor mandek sejak bulan Maret 2014. Sejumlah investor akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Barat. Awalnya lancar, sesuai dengan janji. Rasanya ya, kalau kita usaha dengan bunga 1,6 gitu ya, saya nggak curiga. Kenapa? Kok ada orang sampai bertahan 8 tahun, 9 tahun lancar-lancar aja tuh? Bulan Juni 2014, polisi akhirnya menetapkan Direktur Utama Cipaganti Group Andianto Setiabudi beserta istri dan kakaknya Yulinda Cendrawati dan Yulia Sri Rejeki yang juga petinggi Cipaganti Group sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan uang. Memang kita harus menahan karena dasar kita adalah bisa saja tersangka ini bisa melarikan diri dan kemudian bisa menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan pidananya. Pak, uangnya katanya dilarikan, betul tidak, Pak? Andianto Setiabudi memang punya peran sentral dalam menjalankan Koperasi Cipaganti. Meski berkedudukan sebagai Ketua Dewan Pengawas, namun kewenangannya telah melebihi Kepala Koperasi. Tugas dan fungsi saya sebagai Ketua tidak berjalan sebagai mestinya. Ya, saya hanya dijadikan boneka. Beliau terbuka, sangat pengen sekali untuk menyelesaikan kewajibannya. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa ada niat baik dari beliau untuk bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Gitu. Modus yang dilakukan Andianto yakni dengan menghimpun penyertaan modal dari mitra sejak 2002 hingga 2014. Dari situ terkumpul dana sekitar 3,2 triliun rupiah dari ribuan investor. Berdasarkan kesepakatan, uang koperasi ini diantaranya akan diputar lewat usaha transportasi dan alat berat. Anehnya, selain menyalurkan dana ke sejumlah unit usaha di kelompok perusahaan Cipaganti, polisi juga mendapati dana investor disetorkan ke rekening pribadi Andianto Setiabudi. Ada yang ke rekening pribadi, ada juga yang melalui PT, yang PT pribadinya ya, yang termasuk PT-PT di bawah Cipaganti Group ya. Perusahaan yang lini bisnisnya di sektor transportasi ini sejak beberapa tahun terakhir mencoba peruntungan dengan menggarap sektor pertambangan melalui anak usahanya PT Cipaganti Inti Resources dan juga menggarap bisnis alat berat melalui PT Cipaganti Heavy Equipment. Dalam iming-imingnya, dengan modal minimal 100 juta rupiah,
Koperasi Cipaganti menawarkan keuntungan setiap bulan antara 1,4% sampai dengan 1,7%. Besarnya keuntungan ini disesuaikan dengan masa kemitraan yang dipilih oleh investor, yaitu antara 1 sampai 5 tahun. Dengan modal yang diinvestasikan kemudian dengan kondisi yang tidak sehat, tapi masih menjual produk, ini adalah situasi tipu muslihat atau dalam keadaan palsu. Sehingga itu adalah substansi dari sebuah penipuan. Andianto Setiabudi membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia berdalih, kesehatan Cipaganti Group mulai terganggu karena kinerja bisnis pertambangan sedang lesu. Jadi sebetulnya kami sudah berupaya keras supaya ini bisa berjalan lagi, supaya bisa bangkit. Ya. Cuman kondisi yang terjadi saat ini kan terus berkembangnya semakin menekan terhadap produk putra usaha itu sendiri. Di lain pihak, kelompok perusahaan Cipaganti menampik adanya kaitan erat antara perusahaan-perusahaan Cipaganti Group dengan Koperasi Cipaganti. Penghubung antara keduanya hanya ikatan investasi saham. Jadi yang namanya koperasi dengan Cipaganti Citagraha itu adalah dua institusi yang berbeda. Itu koperasi memiliki saham di Cipaganti Citagraha. Besarnya adalah 4,4%. Di antara PT-PT itu, semua direktur utamanya adalah saudara Andi itu tadi. Jadi berarti ada unsur kesengajaan. Nah ini kan koperasi hanya kelewatan uang aja. Nah, itu tidak betul. Berdasarkan laporan 2 orang kreditur ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Koperasi Cipaganti akhirnya dibekukan. Sejak 19 Mei, koperasi ini pun berstatus penangguhan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Serangkaian upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang koperasi selalu berujung buntu. Tidak hanya karena koperasi menolak memberi uang jaminan, tapi juga karena sikap para investor yang terpecah. Lantas bagaimana koperasi mengembalikan dana triliunan rupiah milik ribuan investor mereka? Realitas segera kembali. Hari Selasa 15 Juli 2014, lebih dari 3.300 kreditur Koperasi Cipaganti berkumpul di Mahaka Sport Center, Jakarta Utara. Kami setuju perdamaian, tapi damainya itu kayak apa? Perdamaian yang disuguhkan oleh Pani yang seperti ini. Selisih pendapat sesama investor dan juga pihak Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tak dapat dihindarkan. Sebagian investor keberatan dengan cara pemungutan suara untuk menentukan nasib uang mereka. Apalagi pilihannya dianggap dilematis, yakni menyetujui proposal perdamaian terbaru atau memilih menetapkan status pilot bagi Koperasi Cipaganti. Sejumlah kreditur meminta agar voting ditunda, hingga aset perusahaan baru yang akan mereka kelola telah terdata. Supaya kita jelas perusahaan mana yang akan diambil alih menjadi perusahaan baru. Kalau perusahaan yang mau diambil alih saja rata-rata adalah rugi. Mau jadi apa perusahaan ini? Kita kecewa dengan program yang ada. Oke? Tapi mohon dipahami Bapak-Bapak Ibu, kami yang tiap hari datang, tidak panggil Pak Adianto di pengadilan, hasilnya hanya seperti ini. Kalau kita tunda lagi, di lapangan asetnya akan habis. Selain tuntutan pidana terhadap Ketua Dewan Pengawasnya, Koperasi Cipaganti juga dihadapkan pada tuntutan pilot karena koperasi sudah tak sanggup membayar bunga investasi bagi ribuan investornya. Apalagi dana yang dihimpun dari investor sebesar 3,2 triliun, kini hanya tinggal tersisa aset senilai ratusan miliar rupiah saja. Kita nggak tahu seberapa jauh kita akan, berapa yang kita terima, tidak ada yang tahu gitu. Dan celakanya, pengurus intinya sendiri tidak tahu. Kalau data kami sementara, memang dari 3,2 T dana nasabah atau dana mitra itu yang bisa disampaikan kepada kami hanya 800
sekitar 800 miliar. Berkali-kali sejumlah pertemuan digelar untuk menemukan jalan tengah. Celakanya, solusi tak kunjung diperoleh. Pasalnya, proposal perdamaian yang disodorkan Koperasi Cipaganti berkali-kali ditolak investor. Karena sangat merugikan, Pak, di situ, Pak. Di situ menyatakan grace periodnya 5 tahun, para mitra nggak dapat apa-apa, terus yang kita hanya dikasih keuntungannya 0,5 dalam 1 tahun itu 2 kali. Dan tidak disebutkan kapan uang bisa dikembalikan, tidak ada di situ. Jadi kita sudah membuat sebuah skema, adanya nama tidak pooling aset, jadi aset-aset tadi dikumpulkan di pooling aset. Kemudian nanti ada perwakilan mitra yang ikut di dalam pengawasan pada saat restrukturisasinya nanti. Suasana juga memanas ketika sang Direktur Utama Cipaganti Group, Andianto Setiabudi, dihadirkan dalam rapat perumusan proposal perdamaian. Para investor marah karena pria berusia 52 tahun ini tidak bisa memenuhi tuntutan mitra usahanya. Kami menghendaki adanya pembayaran hutang kepada kami. Itu satu. Kedua, kalaupun kami dicicil, kami harus memastikan dulu berapa jumlah asetnya. Ketiga, kalaupun kami harus dicicil, kami minta jaminan berupa personal guarantee atau corporate guarantee yang menjamin akan terbayarnya hutang-hutang kita tersebut sampai lunas. Mengenai jaminan yang tadi Pak David sampaikan juga, yang company tentu, perusahaan tentu ada aset, itu sudah pasti. Ya. Kita melakukan secara bertahap agar harga yang didapat pada saat kita menjual aset itu bisa optimal gitu, ya. Ya, karena kalau dipaksakan dijual pada saat kondisi yang lagi terpuruk begini, orang menekan sekali. Kok egois amat itu? Turun ya nggak apa-apa lah. Ini kan mitra-mitra demi kepentingan orang banyak. Jangan demi kepentingan sendiri, Pak. Di tengah perselisihan pendapat antara sesama investor dan PKPU, pemungutan suara akhirnya tetap digelar pada 15 Juli 2014. Hasil ini yang nantinya akan disahkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 2 hari berselang pasca pemungutan suara rencana perdamaian, sidang pengesahan hasil pemungutan suara digelar. Dalam sidang ini, hakim menunda disahkannya proposal perdamaian. Terima kasih, sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Dengan penundaan putusan majelis hakim, kini para investor lagi-lagi harus menunggu ketidakjelasan nasib uang mereka. Sementara tuntutan kebutuhan hari raya sudah di depan mata. Kemudian juga kami sangat mengharapkan di depan itu ada uang, Pak, untuk lebaran. Dan hari ini, Pak, ada 2 orang mitra yang masuk ICU. Tolong ini diperhatikan sehingga yang 100 miliar yang katanya ada, kalau memang itu adalah aset koperasi, tolong dijual kemudian dibagi kepada seluruh mitra. Mereka sudah menyatakan tidak mampu. Kalau memang itu dipaksakan malah bisa jadi pilot beneran gitu. Dengan disetujuinya proposal perdamaian, bukan serta-merta uang investor langsung kembali. Solusi itu tidak menjamin kalau kejadian serupa tidak terulang kembali. Lantas apa jaminan bagi masyarakat agar investasi mereka aman di bisnis yang memakai bentuk koperasi seperti di kelompok bisnis Cipaganti ini? Realitas segera kembali. Mada Kresna semula tak menyangka uang yang ia investasikan kini harus tertahan di Koperasi Cipaganti. Padahal dana senilai 125 juta rupiah itu semula akan ia jadikan ongkos untuk keperluan medisnya. Yang mengalami seperti saya bukan saya saja. Ada 7 orang yang mengatakan ya kabarnya ini 7 mitra yang sudah jadi korban, yang sudah kena stroke, yang sudah meninggal. Mada sebenarnya sudah merasakan ada yang tidak beres dengan uang investasinya.
Namun niat mencairkan dana yang ia tanamkan kemudian diurungkan untuk menghindari penalti. Dalam beberapa bulan kemarin waktu itu mandek, seharusnya saya berani cairkan biar kepotong 25%. Tapi pihak Cipaganti mengatakan boro-boro bayar yang modal dasar, yang bagi hasil 1,6%, 1,4%-nya aja nggak pernah dibayar kok. Kesal dengan perlakuan yang diterimanya, Mada berniat mengajukan tuntutan tambahan berupa tindak pidana pencucian uang kepada Andianto Setiabudi. Saya berharap PPATK turun tangan. Kalau PPATK turun tangan, tahu aliran dana kemana, setidaknya kita tahulah harapan ada di mana itu dana. Disembunyikan atau kalau segala macamnya. Tapi kalau ternyata PPATK sudah turun tangan pun tidak diketahui, uang siluman itu demikian pintar disembunyikan. Wah, itu sudah luar biasa. Itu bisa ada kriminal yang luar biasa. Kesulitan tak hanya dialami Mada. Hal serupa juga dialami sejumlah kreditur lain. Kasihan ibu-ibu yang udah tua, malah sampai nangis, memeluk lutut saya, mohon bantuan Bu, saya cuma 100 juta. Itu pun dari suami saya yang meninggal. Tidak bisa makan, tidak bisa sekolah. Tolonglah Pak, hati nuraninya dibuka. Tapi selalu jawabannya enak sekali, nggak punya uang. Malangnya, hal demikian tak hanya dialami 1-2 orang saja. Ada sekitar 8 ribuan investor koperasi Cipaganti yang menanti kejelasan investasi mereka. Jumlah mitra itu 8.300 itu belum real, belum valid. Karena apa? Itu data PKPU, bukan datanya koperasi real. Saya yakin datanya ada, cuma tidak mau dikeluarkan. Saya nggak tahu kenapa nggak mau dikeluarkan. Apakah misalnya Pak ya, di dalam data-data tersebut banyaklah orang-orang penting gitu ya di negeri ini. Ya, sampai 8.735 nasabah ya atau mitra. Berinvestasi di koperasi memang tidak bebas risiko. Ini seharusnya disadari oleh setiap investor. Sayangnya, tak ada lembaga bentukan pemerintah yang berinisiatif mengurangi dampak negatif investasi ini. Kenapa bank bisa dilindungi oleh OJK kalau bank kan dijamin LPS? Kenapa koperasi tidak dijamin LPS dan OJK tidak bisa masuk ke koperasi? Sedangkan sama-sama mengelola dana. Karena koperasi itu adalah berada di bawah undang-undang dan wewenangnya adalah dari Kementerian Koperasi. Jadi akan membingungkan kalau tiba-tiba OJK juga turun tangan. Pihak otoritas jasa keuangan yang diharapkan untuk turun menginvestigasi menyatakan tak berwenang menangani kasus koperasi Cipaganti ini. Kementerian Koperasi lah yang seharusnya paling berwenang. Koperasi dari segi badan hukumnya dia sah, tapi izin investasinya dari siapa? Harus dicari. Izin investasi kan bukan kewenangan Kementerian Koperasi karena itu kan kegiatan usaha. Kalau Kementerian Koperasi kan kewenangannya ada di kelembagaannya atau ya. Kalau sudah begini, para calon investor harus benar-benar waspada agar investasi yang mereka tanamkan berbuah sesuai harapan. Jangan terlena dengan keuntungan dan buta terhadap setiap resiko investasi mereka. Pak, ini juga menjadi suatu PR buat kita bersama dan PR juga buat Kementerian Koperasi, harusnya membentuk suatu lembaga khusus juga di bawah Kementerian Koperasi untuk mengawasi para koperasi-koperasi ini dan juga memberikan sosialisasi khususnya untuk koperasi simpan pinjam. Sebetulnya kan itu diusulkan dalam Undang-Undang 17 ya. Undang-Undang 17, tapi untuk kegiatan simpan pinjam, bukan untuk kegiatan investasi. Tapi kan Undang-Undang 17 sudah dianulir sama Mahkamah Konstitusi. Kasus di koperasi yang menjual nama besar Cipaganti Group ini seolah mengingatkan publik bahwa alam investasi Indonesia ternyata tidak seramah yang kita kira. Modal kepercayaan kepada debitur belum cukup ampuh menjamin kelangsungan usaha. Koperasi yang seharusnya bisa menjadi produk keuangan yang bisa diandalkan, nyatanya juga rentan bermasalah. Apalagi sampai dikelola pengurus nakal yang silau dengan dana segar di depan mata. Perlindungan pemerintah, itulah yang diharapkan masyarakat agar mereka tidak kapok berinvestasi. Saya Zaki Arfan bersama tim Realitas, sampai jumpa.